Ya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya masih boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu luar biasa malam hari ini, yaitu ketika kita tadi menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, dan saya merasakan roh Tuhan itu melingkupi ruangan di mana tempat saya berada. Dan saya percaya, bukan hanya di tempat saya, tapi saya percaya juga di tempat di mana Bapak Ibu berada. Karena kehadirannya, karena hadirat Tuhan, karena hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua rindu untuk mendengarkan bagian-bagian daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini. Dan biarlah semuanya ini, biarlah firman Tuhan ini, biarlah kebenaran firman ini membuat iman kita menjadi semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini juga kita pun boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian ke-47, dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share lewat link YouTube atau link Facebook melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan, arti kehadiran Tuhan yang ke-47. Dan malam hari ini saya beri tema pemuliaan atau glorifikasi atau glorification. Nah, Bapak Ibu siap untuk diberkati malam hari ini? Berapa banyak yang siap boleh lambaikan Tuhan? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita merenungkan dan bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Dan apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa penyembahan itu dimulai dari sorga? Bapak Ibu, sebetulnya sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Dan salah satunya adalah yang disebut Lucifer. Dan Lucifer ini adalah seorang pemimpin paduan suara sorga. Lucifer adalah pemimpin penyembahan sorgawi. Tapi satu kali Lucifer ini memberontak kepada Tuhan. Karena Lucifer ini pun ingin disembah. Karena Lucifer ini memiliki pengikut yang cukup banyak. Dikatakan pengikutnya sepertiga daripada malaikat di sorga.
Dan setiap hari Lucifer ini memimpin timnya untuk menyembah Tuhan. Sampai satu kali Lucifer ini berpikir dan berkata, mengapa aku harus menyembah Tuhan? Dan bukankah para pengikutku bisa menyembah aku? Sehingga Tuhan murka terhadap Lucifer. Karena ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Dan ingin disembah. Dan akhirnya Lucifer ini diusir dari surga. Dan sejak saat itu Lucifer pun menjadi iblis. Yang adalah musuh dari Tuhan yang paling utama. Dan pengikut-pengikutnya disebut setan. Bapak Ibu, pada waktu Lucifer gagal untuk menjadi penyembah, ia diusir dan keluar dari surga. Dan mungkin ia berkata, Tuhan, surga akan sepi kalau nggak ada saya. Surga akan sepi tanpa saya. Dan tidak ada lagi yang akan menyembahmu, Tuhan. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan, Bapak Ibu? Rencana itu, Tuhan itu melebihi apapun yang dipikirkan oleh si iblis. Dan Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, Kejadian pasal yang kedua ayat yang 7 mengatakan, mungkin bisa ditayangkan. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu, Tuhan mengambil debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Dengan tiupan nafas Tuhan, Tuhan menjadikan manusia itu sebagai makhluk hidup. Dan Tuhan berkata, aku memiliki penggantimu, hai Lucifer. Dan dia adalah manusia. Jadi, mengapa kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diciptakan? Untuk menyembah Tuhan. Di mana tugas ini telah gagal dilakukan oleh Lucifer. Bapak, Ibu, betapa luar biasanya kemurahan Tuhan. Sehingga kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Bapak Ibu, malaikat diciptakan sebagai makhluk roh. Tetapi kita manusia, Bapak Ibu Saudara dan saya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena Lucifer yang ditugaskan untuk memimpin penyembahan kepada Tuhan telah gagal. Karena Lucifer pun ingin menyamakan diri dengan Tuhan dan ingin disembah. Dan akhirnya, karena Lucifer ini ingin disembah, akhirnya Lucifer ini diusir dari surga. Dan sejak saat itu, Lucifer menjadi iblis. Dan menjadi musuh yang paling utama dari Tuhan. Tetapi apa yang menjadi rencana Tuhan, Bapak Ibu? Rencana Tuhan itu melebihi apa yang dipikirkan oleh si iblis. Dan Tuhan menciptakan manusia. Jadi inilah yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia. Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan ini penting Bapak Ibu. Untuk kita boleh mengerti. Nah selanjutnya Bapak Ibu. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan. Dia taruh di hidup kita. Apa yang paling berharga itu Bapak Ibu? Kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Itulah yang paling berharga dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27 mengatakan, ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kemudian di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25 dikatakan, Kejadian pasal 2 ayat 25 mengatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu karena ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan manusia dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki gambar dan rupa Allah. Inilah yang membuat manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Berbeda dengan makhluk yang lain. Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, berbeda dengan binatang. Dan manusia menjadi begitu mulia. Karena apa Bapak Ibu? Karena gambar dan rupa Allah ada pada manusia. Amin. Karena Allah itu mulia dan manusia menjadi makhluk yang memiliki kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu dan manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kemuliaan Allah itu telah hilang. Surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan itu telah hilang dari manusia. Tapi syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Akhirnya Tuhan membuat satu perjanjian yang baru. A new covenant. Satu covenant yang baru. Satu pilihan yang agung. Satu pilihan yang luhur. Satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan turun dari sorga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Mengasihi kita. Mengasihi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan supaya kita kembali dan sampai kepada kemuliaannya yang semakin besar. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan supaya kita dapat kembali menikmati kehadirannya. Menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan mau menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan turun dari surga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Mengasihi kita. Mengasihi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan supaya kita kembali dan sampai kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat kembali terlebih dahulu rangkaian perjalanan hidup kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Yesus, yaitu dari awal Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian ketika Allah memelihara hidup kita dan menjalani hidup ini, dan sampai pada akhirnya untuk dipanggil pulang menghadap tata Allah. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya firman Tuhan ini di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapak Ibu, inilah pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Jadi Bapak Ibu, kita ini semua
Sudah Tuhan pilih dan tentukan. Mereka itu juga apa Bapak Ibu? Dipanggilnya. Kita dipanggil Bapak Ibu. Allah memanggil kita dengan panggilan Injil. Dan pada waktu panggilan Injil itu bekerja, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang berdosa. Sehingga orang itu percaya dan mengalami lahir baru. Ini adalah yang dimaksud dengan ciptaan yang baru. Di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, surat 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, proses selanjutnya adalah Bapak Ibu dan saudara dan saya dikatakan memiliki kehidupan yang baru. Memiliki attitude yang baru. Dan menjadi manusia baru. Inilah proses pengudusan Bapak Ibu. Dan kita dapat meresponnya dengan iman dan pertobatan. Dan datang kepada Tuhan dengan bertobat dan hidup kudus. Hidup dalam kekudusan. Sehingga kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Bukan saja Allah membenarkan kita. Dan menjadikan kita orang berdosa menjadi orang benar. Tetapi Allah mengangkat kita. Mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Supaya kita berhak menjadi ahli warisnya. Di dalam kekayaan surgawi. Bersama dengan Kristus. Jadi pada waktu kita menjadi anak-anak Allah di muka bumi ini, kita pun mengalami yang namanya proses pengudusan setiap hari, sepanjang hidup ini. Sehingga dunia tahu, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah umat tebusan dan pilihan Tuhan. Dan supaya kita pun semakin hari semakin serupa dengan Kristus yang adalah gambarnya. Sampai pada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, di dalam proses pengudusan ini, kita percaya Tuhan akan membantu dan memberi pertolongan melalui Roh Kudus. Supaya kita terus terpelihara. Sampai pada hari kemuliaan kita. Sampai pada hari kemuliaan kita tiba dan menjadi manusia Allah. Atau man of God. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan dan membahas apa yang disebut dengan glorification. Atau yang saya Indonesiakan menjadi glorifikasi. Atau dalam bahasa Indonesia supaya lebih mengerti lagi adalah pemuliaan Allah. Pemuliaan. Pemuliaan adalah satu pengharapan yang paling utama bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bagi murid-murid Yesus. Bapak Ibu, mari kita membacanya kembali di dalam surat Roma pasal 8 dan kita sekarang akan membacanya dari ayat yang ke-28 sampai ke-30. Surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang glorification atau glorifikasi atau pemuliaan, pemuliaan adalah satu pengharapan yang paling indah bagi orang-orang percaya. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus.
Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apa yang harus kita pahami dari ajaran tentang glorification ini? Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk mengetahui, mempelajari, memahami lebih lanjut apa yang disebut sebagai glorification, Bapak Ibu, glorification itu sebetulnya apa? Nah, Bapak Ibu, glorification atau pemuliaan adalah tahap yang terakhir dari tujuan utama keselamatan yang kekal bagi semua orang percaya, bagi semua Tuhan, bagi semua murid Yesus, di mana Allah akan membuat setiap diri orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus menjadi mulia dan serupa seperti Yesus Kristus pada saat Yesus datang kembali kelak. Pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi, glorification atau pemuliaan saya bisa definisikan sebagai tahap akhir dari sebuah urutan keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Glorification ini tahap akhir, urutan terakhir dari rangkaian keselamatan. Dan ini adalah fase ketiga dari keselamatan. Dan ini yang menjadi tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keselamatan, yang menjadi tujuan utamanya apa, Bapak Ibu? Yang menjadi tujuan utama keselamatan adalah yang pertama, kondisi rohani kita. Dan yang kedua, tujuannya yaitu pada waktu kita menerima apa yang disebut sebagai glorifikasi atau glorification atau pemuliaan. Nah, Bapak Ibu, ketika glorification itu terjadi, maka Bapak Ibu menjadi mulia, dimuliakan, dibuat jadi mulia, dipermuliakan, dan menjadi serupa seperti Yesus. Kenapa mulia, Bapak Ibu? Kenapa kita dimuliakan, Bapak Ibu? Karena kita akan menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi serupa seperti Yesus itulah yang disebut dimuliakan. Dan kapan itu terjadi, Bapak Ibu? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu Yesus datang untuk kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan Allah memilih kita? Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 tadi dikatakan bahwa semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga yang ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi orang yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu, tujuan Allah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang sebelum dunia dijadikan adalah supaya pada akhirnya kita menjadi mulia dan dimuliakan dan menjadi sama seperti Yesus yang sulung di antara banyak saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita berbicara mengenai serupa seperti Yesus, pertanyaannya adalah, serupa seperti Yesus seperti apa? Serupa seperti Yesus dalam hal apa? Serupa dalam hal apa? Menjadi serupa seperti Yesus itu maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui hal ini, kita bukan saja mengerti tentang definisi pemuliaan atau glorification, tetapi kita juga harus mengerti apa yang disebut natur atau sifat dasar yang melekat pada glorification itu. Jadi Bapak Ibu, glorification adalah karya Allah yang kelak akan memulihkan gambar dan rupa pada diri semua orang Kristen secara menyeluruh dan sempurna
sehingga menjadi sama seperti gambaran dan rupa Allah pada diri Yesus, yakni kemanusiaannya yang sempurna dan mulia tanpa dosa, tanpa kelemahan dan tidak akan mati. Jadi Bapak Ibu, glorification adalah karya Allah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan yang akan kita terima, kita alami. Dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Di mana kemudian pada waktu itu Allah memulihkan, membaharui, memulihkan gambar dan rupa pada diri kita. Gambar rupa Allah pada diri kita. Dan kita dipulihkan menjadi sempurna. Dan waktu gambar dan diri Allah ada pada diri kita yang sempurna, itulah yang dikatakan mulia. Menjadi mulia dan dimuliakan. Nah, amin Bapak Ibu. Sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan kita akan melanjutkan minggu depan. Nah, Bapak Ibu, biarlah setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu kuat, firman itu yang menembus setiap dimensi, apapun juga, walaupun bagaimanapun hidup kita. Dan ketika kita berada dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Henja akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.